Selamat pagi siswa-siswa ibu sekalian. Apa kabar? Ya, pastinya baik-baik bukan? Ibu berharap kita semuanya baik-baik saja. Siswa-siswi ibu yang ibu cintai, sebelum kita mulai pelajaran kita, sebaiknya kita menyampaikan diri kita masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita tetap dalam lindungannya. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Kita mulai pelajaran kita, tetapi sebelum sampai ke materi yang baru, kita ada baiknya mengulang pelajaran kita yang sudah lewat. Kita sudah mempelajari tentang cerita Pabel. Dari siswa-siswi ibu, siapa yang ingat? Apa itu cerita Pabel? Ya, cerita Pabel adalah cerita tentang hewan atau binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Cerita Pabel adalah cerita tentang hewan atau binatang yang bertingkah laku seperti manusia. Ya, selain itu juga kita sudah mempelajari unsur-unsur cerita Pabel. Di antaranya yaitu tentang penokohan. Di dalam penokohan itu dipelajari salah satunya tokoh cerita. Kemudian tingkah laku atau karakter tokoh cerita. Baik, di dalam teks Pabel itu nanti kita juga akan menemukan kalimat-kalimat yang diucapkan langsung oleh tokoh cerita. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat langsung. Kalimat langsung. Apa itu kalimat langsung? Ya, kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh orang yang berbicara. Apa itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung oleh orang yang berbicara. Nah, bagaimana kalimat langsung itu jika dituliskan? Ya, jika dituliskan perlu kita ingat, dia terdiri dari ada kalimat pengiring dan ada kalimat yang berisi ucapan langsung. Jadi kalau kalimat langsung itu dituliskan, kita boleh mengingat bahwa di dalam kalimat langsung itu ada yang disebut dengan kalimat pengiring dan ada kalimat yang berisi ucapan langsung. Apa itu rupanya kalimat pengiring? Ya, kalimat pengiring adalah bagian kalimat langsung yang menjelaskan siapa pembicara atau yang mengucapkan. Kemudian kalimat pengiring ini di dalam kalimat langsung letaknya boleh di awal kalimat langsung dan boleh di akhir kalimat langsung. Kalimat pengiring ini letaknya boleh di awal kalimat langsung dan boleh di akhir kalimat langsung. Boleh kita lihat contoh kalimat pengiring di awal kalimat langsung. Contohnya, Paman rusa berkata, Paman rusa berkata, Paman rusa berkata. Ini karena dia berada di awal kalimat langsung, dia diakhiri dengan tanda baca. Kita ingat, tanda baca koma. Tanda baca koma. Kemudian, anak kelinci bertanya. Dia juga diakhiri dengan tanda baca koma dan kita perlu ingat, diawali dengan huruf kapital. Diawali dengan huruf kapital kalau dia berada di awal kalimat langsung. Berada di awal kalimat langsung. Kalimat pengiring ini harus diawali dengan huruf kapital. Bila kalimat pengiring berada di akhir kalimat langsung, dia diawali dengan huruf kecil. Seperti ini contohnya. Kata Pak Rusa, katanya. K di sini ditulis dengan huruf kecil, kemudian dia diakhiri dengan tanda baca titik. Begitu juga ini. Tanya Kancil. Dia diakhiri dengan tanda titik dan dimulai dengan huruf kecil. Baik, sekarang kita masuk ke
kalimat ucapan langsung. Apa itu kalimat ucapan langsungnya itu? Kalau kalimat ucapan langsung itu dia ditandai dengan tanda petik ganda. Tanda petik ganda. Tanda petik gandanya itu dibuat agak di atas seperti ini supaya dia nampak. Kemudian ucapan langsung itu harus ditulis dengan huruf besar juga, diawali dengan huruf besar. Perlu kita ingat, ucapan langsung itu boleh berupa kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah. Kalau dia berupa kalimat berita, kita akhirilah dia dengan tanda titik. Kalau dia kalimat perintah, diakhiri dengan tanda seru. Kalau dia kalimat tanya, diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian kalau kita menuliskannya menjadi di dalam kalimat langsung. Kalau dia kalimat berita, dia harus kita beri tanda titik. Contohnya, hari ini sangat panas. Hari ini sangat panas. Cuacanya sangat panas. Hari ini cuaca sangat panas. Itu merupakan kalimat ucapan langsung. Hari ini cuaca sangat panas. Diakhiri dengan tanda titik karena dia merupakan kalimat berita. Kemudian di sini juga ada tolong, tolong, tolong aku. Karena dia merupakan seruan, maka dia diakhiri dengan tanda seru. Iya. Tolong, tolong, tolong aku. Seru sang tikus yang dikejar-kejar oleh si kucing hitam. Jadi dua contoh ini merupakan kalimat ucapan langsung yang disampaikan oleh yang mengucapkan. Siapa yang mengucapkan? Adalah si kancil. Siapa yang berseru itu adalah sang tikus. Kemudian kancil berkata ini tadi merupakan apa? Ayo anak-anak ibu. Iya, merupakan kalimat pengiring. Bagus, kalimat pengiring. Dan inilah yang merupakan hari ini cuaca sangat panas merupakan kalimat ucapan langsung ya yang disampaikan oleh siapa? Kancil. Jadi jelas, kancil lah yang merupakan pembicara di sini. Inilah yang merupakan kalimat pengiring. Baik. Kemudian ini juga seperti itu contoh kedua. Siapa yang berseru minta tolong itu? Ya, si tikus. Tapi dia berada di akhir kalimat langsung, maka dia ditulis harus dengan huruf kecil. Ini huruf kecil, seru sang tikus. Tapi karena ini adalah tokoh cerita tikus, dia harus ditulis dengan huruf besar. Jadi kita ulang lagi. Kancil berkata, hari ini cuaca sangat panas. Mana di sini yang merupakan kalimat ucapan langsung? Yaitu hari ini cuaca sangat panas. Contoh kedua, mana yang merupakan ucapan langsung? Iya, tolong, tolong, tolong aku. Itulah yang merupakan ucapan langsung. Jadi dia di sini satu kalimat berita, satu kalimat seruan. Makanya dia berbeda. Baik, kita akan melihat kembali contoh kalimat langsung. Ada di sini contoh kalimat langsung. Boleh lihat. A. Sebelum dimulai, kita lihat dulu nih tanda petik gandanya ini. Bagaimana jika mereka kujemput ke sini? Ini merupakan kalimat berita. Kalimat bertanya, bukan kalimat berita. Maaf. Kalimat tanya. Maka dia diakhiri dengan tanda tanya. Oke, siapa yang bertanya? Adalah Cici. Inilah yang merupakan kalimat pengiring. Bagaimana jika mereka kejemput ke sini? Tanya Cici berusaha mengelabui serigala itu. Ini contoh A. Kemudian contoh B. Upi berkata, hari ini ibu akan pulang dan membawa makanan kesukaanku. Dia diakhiri dengan tanda titik. Ini merupakan kalimat berita. Mana kalimat pengiringnya? Berada di awal, yaitu Upi berkata. Siapa Upi? Itulah yang mengucapkan ucapan langsung. Apa yang diucapkannya? Hari ini ibu akan pulang dan membawa makanan kesukaanku. Itulah contoh kalimat langsung. Baik, ibu rasa siswa-siswi kami sudah memahaminya.
Maka Ibu meminta agar kamu menyiapkan pulpen dan kertas. Ibu akan mendiktekan sebuah kalimat langsung. Coba kamu tulis sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan. Baik, sudah siap semua menyiapkan pulpen dan bukunya? Baik, Ibu akan mendiktekan sebuah kalimat langsung. Tapi kamu menuliskannya sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Baik, Pak Semut, sedang apa kamu di sini? Pak Semut, sedang apa kamu di sini? Tanya sang kata. Ibu ulang. Pak Semut, sedang apa kamu di sini? Tanya sang kata. Oke, coba kamu periksa. Kamu periksa tulisan kamu, apakah sudah sesuai dengan yang Ibu katakan ini. Coba lihat. Tadi Ibu sudah mendiktekan Pak Semut. Iya, sebelum masuk kata Pak Semut, kita harus memulainya dengan tanda petik ganda pembuka. Iya, baru menulis Pak Semut. P-nya ditulis dengan huruf besar. Jadi Pak Semut, S-nya juga huruf besar, semut. Pak Semut, sedang apa kamu di sini? Diakhiri dengan tanda tanya. Lalu ditutuplah dengan tanda petik ganda penutup. Itulah dia. Saya ulang. Dimulai dengan tanda petik ganda pembuka. Ditulislah Pak Semut. P-nya huruf besar, S-nya juga huruf besar, Pak Semut. Sedang apa kamu di sini? Tanda tanya, kemudian tanya sang kata. T-nya huruf kecil, tanya sang kata. Oke, tanya sang kata, titik. Itu dia. Kalau sudah benar, berarti kamu sudah memahami apa yang dimaksud dengan kalimat langsung. Kalau belum benar, kamu boleh memperbaikinya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Boleh membuka buku paket bahasa Indonesia halaman 209 sampai 211. Di sini nanti kamu akan menemukan bacaan berjudul Gajah yang Baik Hati. Cerita fabel berjudul Gajah yang Baik Hati. Kemudian data. Dan tuliskanlah kalimat-kalimat langsung yang terdapat dalam cerita fabel itu. Tuliskan. Di situ ada beberapa. Ibu hanya minta tuliskan 5 saja. 5 kalimat-kalimat langsung yang terdapat di dalam cerita fabel berjudul Gajah yang Baik Hati. Baiklah, sampai di sini dulu pelajaran kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Horas.